Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Angelika Sylvia Thomas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Adapun tema yang berkaitan yaitu Behind the Beauty Has a Crime. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita mengulas lebih dalam tentang studi kasus yang akan dibahas, mari kita ketahui dulu apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah cabang dari etika yang membahas prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dan individu yang terlibat dalam bisnis berperilaku secara jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terkait, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Adapun beberapa prinsip dasar etika yaitu kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepatuhan pada hukum, dan juga menghormati hak dan kepentingan semua pihak. Pentingnya etika bisnis untuk membangun kepercayaan, mengurangi resiko, memastikan bisnis beroperasi secara berkelanjutan, dan meningkatkan loyalitas. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Menurut para ahli, etika bisnis adalah aplikasi prinsip moral dan standar perilaku dalam konteks bisnis menurut Andrew Crane dan Dirk Matten. Dan menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab moral yang berlaku dalam dunia bisnis. Dan menurut Robin dan Reidenbach, etika bisnis adalah sistem nilai yang terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Dan menurut Steiner dan Steiner, etika bisnis adalah standar perilaku yang mengatur interaksi antara individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus yang viral akhir-akhir ini, yaitu dokter estetika ungkap daftar skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinon. Dalam industri kecantikan saat ini, sedang marak kasus overclaim yang sering ditemukan dalam bentuk janji-janji seperti memutihkan kulit dalam 1 hari, menghilangkan kerutan dalam 1 minggu, atau menjadikan kulit mulus tanpa noda secara instan. Banyak perusahaan, terutama dalam industri makanan, kosmetik, dan kesehatan, belum sepenuhnya jujur dalam menyampaikan informasi produk mereka. Overclaim adalah praktik di mana perusahaan memberikan klaim berlebihan atau tidak realistis tentang manfaat produk mereka untuk menarik perhatian konsumen. Overclaim sendiri merupakan praktik yang merugikan konsumen dan melanggar prinsip etika bisnis. Faktor penyebab terjadinya overclaim yaitu pertama, persaingan ketat di industri. Kedua, kurangnya edukasi konsumen. Ketiga, minimnya pengawasan pada promosi. Dan keempat, teknologi digital dan influencer. Dikarenakan overclaim yang terjadi, muncullah masalah etika bisnis. Pertama, overclaim mencederai kepercayaan konsumen dengan memberikan klaim yang tidak realistis. Kedua, penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti hidroquinon ataupun merkuri tanpa izin menunjukkan kelalaian terhadap keselamatan konsumen. Dan ketiga, tidak mencantumkan bahan berisiko dalam label produk mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu nilai dan prinsip yang diabaikan. Menurut saya, perusahaan tidak jujur dalam mengkomunikasikan manfaat produknya. Dalam hal ini, integritas dari perusahaan patut dipertanyakan. Selain itu, perusahaan juga sudah tidak mematuhi dan tidak memenuhi standar moral dalam penyampaian informasi. Dikarenakan ketidakjujuran perusahaan, para konsumen telah dirugikan karena membeli produk berdasarkan klaim palsu. Hal ini juga membuat konsumen tidak mendapatkan haknya. Hal ini juga membuat konsumen malah tidak mendapatkan produk sesuai dengan nilai yang mereka bayar. Adapun beberapa dampak overclaim pada konsumen yaitu pertama, ekspektasi yang tidak realistis. Konsumen merasa kecewa ketika hasil produk tidak sesuai dengan klaim yang dijanjikan. Kedua, yaitu risiko kesehatan.
Beberapa produk mungkin mengandung bahan-bahan aktif yang terlalu kuat atau bahkan berbahaya untuk mencapai klaim instan seperti hidroquinon atau steroid yang tanpa izin. Ketiga, kerugian finansial. Konsumen menghabiskan uang untuk produk yang tidak memberikan hasil nyata. Keempat, hilangnya kepercayaan. Ketika klaim terbukti palsu, reputasi merek bisa rusak dan konsumen menjadi lebih skeptis terhadap industri secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas government regulation. Di Indonesia sendiri, produk kosmetik dan skincare diawasi oleh BPOM. Nah, beberapa peraturan yang relevan yaitu Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 yang mengatur tentang klaim kosmetik termasuk larangan memberikan klaim yang tidak terbukti secara ilmiah. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176 Strip Menkes Strip per Strip 8 Romawi Strip 2010 mengatur tentang bahan berbahaya dalam kosmetik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana melarang penyebaran informasi yang menyesatkan. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mematuhi regulasi yaitu semua produk harus didaftarkan dan mendapatkan nomor izin edar dari BPOM, sertakan dokumentasi bahan baku, uji klinis, dan deskripsi produk. Kemudian, bentuk tim kepatuhan untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan standar, menggunakan laboratorium independen untuk menguji keamanan produk. Selanjutnya, melakukan pelaporan dan transparansi, menginformasikan semua bahan termasuk potensi efek samping dalam kemasan produk, melaporkan produk baru atau perubahan informasi kepada BPOM. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan dan edukasi internal, melatih staf untuk memahami peraturan yang berlaku dan melibatkan ahli dalam mengembangkan dan menilai produk. Menurut pendapat saya, pada kasus overclaim yang viral saat ini, saya sangat tidak setuju, dikarenakan klaim yang berlebihan seringkali menyesatkan konsumen dan melanggar prinsip etika bisnis seperti kejujuran dan transparansi. Menurut teori utilitarianism oleh John Stuart Mill, tindakan yang etis adalah yang memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak. Overclaim mungkin memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi merugikan konsumen yang mengandalkan informasi yang tidak akurat, bahkan dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Adapun, dalam praktik ini juga bertentangan dengan prinsip etika deontologi oleh Immanuel Kant. Teori ini menekankan kewajiban moral perusahaan untuk bertindak jujur tanpa memanipulasi konsumen. Dan menurut O.C. Farrell, John Frederick, dan Linda Farrell 2019, dia membahas pentingnya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Pelanggaran ini menunjukkan pengabaian terhadap CSR di mana perusahaan seharusnya melindungi konsumen dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian, pada kasus ini juga, hal ini melanggar pengaturan atau peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019, di mana peraturan ini memberikan panduan terkait keamanan kosmetik dan penggunaan bahan berbahaya. BPOM juga mendorong transparansi dalam label produk untuk melindungi hak konsumen. Adapun rekomendasi untuk perusahaan skincare yaitu meninjau klaim produk kembali dan kemudian melakukan pengawasan bahan baku, memastikan semua bahan yang digunakan telah diizinkan oleh BPOM. Kemudian, edukasi konsumen, memberikan panduan yang jelas tentang manfaat dan batasan dari produk, dan melakukan audit rutin untuk memastikan produk sesuai dengan standar keamanan. Perlu adanya sertifikasi keamanan dan klaim produk melalui lembaga yang kredibel. Outcome yang dapat kita ambil dari sini yaitu kepercayaan konsumen lebih meningkat, kemudian reputasi perusahaan menjadi lebih baik, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mengurangi risiko hukum dan sanksi, juga keberlanjutan bisnis yang lebih stabil. Penerapan etika bisnis dan kepatuhan regulasi menghasilkan ekosistem yang lebih sehat, baik untuk perusahaan maupun konsumen. Kepercayaan yang terbangun di pasar memperkuat citra industri secara keseluruhan, memacu inovasi, dan menciptakan persaingan yang sehat berdasarkan kualitas dan nilai, bukan manipulasi atau penipuan. Selain itu, konsumen yang merasa terlindungi dan dihormati cenderung lebih loyal, menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi perusahaan
dan juga masyarakat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.